Selamat berjumpa kembali dalam channel Inspirasi Sabda Bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Senin 4 Juli 2022. Adapun bacaan untuk inspirasi kita hari ini dari Injil Matius bab 9 ayat 18 sampai dengan 26. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini yaitu tidak memberi harapan palsu. Kita mungkin sering mendengar istilah PHP, yaitu pemberi harapan palsu. Saya katakan dan saya singkat dengan PHP. Seseorang dijuluki atau dilabeli PHP atau pemberi harapan palsu jika dia suka memberi harapan atau janji-janji manis, tapi pada saatnya apa yang dijanjikan lari dari kenyataan atau tidak ditepati apa yang dijanjikannya. Akibatnya orang yang sudah begitu berharap hanya menerima harapan kosong. Manusia bisa menjadi PHP bagi sesamanya, tetapi Tuhan tidak pernah bersikap demikian. Kisah dalam dua mukjizat yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini meyakinkan kita bahwa hanya pada Allah kita bisa berharap.
Tuhan tidak akan mengecewakan setiap orang yang berharap padanya. Kendatipun apa yang diharapkan itu mustahil di mata manusia, tapi bagi Tuhan segala sesuatu sangat mungkin untuk dipenuhi. Yesus adalah satu-satunya tempat berharap, dan itulah yang mewarnai kedua kisah mujizat yang kita dengarkan pada hari ini. Si kepala rumah ibadat kehilangan anak perempuannya yang meninggal. Di mata manusia, menghidupkan orang mati adalah hal yang mustahil. Namun orang itu menaruh harapan pada Yesus. Dia yakin Yesus mampu membangkitkan kembali putrinya itu. Ia pun meminta Yesus untuk datang dan menumpangkan tangannya atas anak itu. Terjadilah bahwa anak perempuan itu kemudian hidup kembali dan memberikan sukacita kepada kepala rumah ibadat tadi. Kisah yang kedua, si perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan berani menerobos aturan dengan menyentuh jumbai jubah Yesus. Bagi dia, Yesus adalah harapan terakhir untuk kesembuhannya. Harapannya itu terwujud dan pendarahannya berhenti seketika itu. Ia pun menjadi sembuh. Lalu pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, apakah kita memiliki iman seperti kisah dua orang tersebut? Dan apakah kita sungguh-sungguh menjadikan Tuhan sebagai harapan kita di saat-saat sulit? Ataukah kita masih berpikir bahwa Tuhan itu juga memberi harapan palsu ketika doa-doa kita tidak dikabulkan? Tuhan bukanlah pemberi harapan palsu. Jika permohonan kita belum dikabulkan, hal itu karena Tuhan tahu saat dan apa yang tepat bagi kita. Iman kepada Yesus menjadi jalan kehidupan dan kesembuhan. Beralih dari kematian, penderitaan karena sakit, tindakan iman dengan datang kepada Yesus membawa keselamatan. Iman menuntun seseorang, menuntun kita semua kepada tindakan yang konkret, seperti kepala rumah ibadat tadi dan perempuan yang sakit pendarahan mengalami kebuntuan atas persoalan hidup mereka. Di tengah-tengah yang pelik, mereka memilih mencari, berharap, dan beriman kepada Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus adalah satu-satunya solusi yang dapat memberikan pengharapan kepada mereka. Problema kehidupan dapat menyebabkan seseorang kehilangan iman kepada Allah.
kita lupa bahwa Allah dalam Kristus mampu membawa kita keluar dari permasalahan yang ada, asalkan kita datang memohon dan berserah diri kepada Tuhan. Tindakan iman seperti apa yang harus kita lakukan di tengah persoalan hidup yang menghimpit itu sering menjadi pergumulan dalam hidup kita. Tindakan iman seperti apa yang harus kita lakukan di tengah persoalan hidup yang menghimpit? Jawabannya adalah berserah kepada Allah, karena pertolongannya tersedia bagi mereka yang mencari wajah-Nya. Dengan merenungkan sabda Tuhan pada hari ini, kita diberikan dorongan, kekuatan, dan pengharapan. Dan setiap permasalahan yang dihadapkan kepada kita, mari kita berpaling melihat wajah Yesus, karena di wajah Yesus terpencar segala jalan kebaikan yang memberikan kita solusi yang terbaik untuk menghadapi setiap permasalahan. Semoga kita dimampukan. Amin.